Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Kantila dengan nomor NIM 220433130 akan presentasikan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan judul Perlindungan Konsumen. Yang pertama ada pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Yang kedua ada asas perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Yang pertama ada asas manfaat. Asas manfaat yaitu untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua ada asas keadilan. Asas keadilan yaitu agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesepakatan kerja kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hanya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat ada asas keagamaan dan keselamatan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang terakhir ada asas kepastian hukum, yaitu baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Yang ketiga ada tujuan perlindungan konsumen. Tujuan dari perlindungan konsumen yang pertama ada meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua ada mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan jasa. Yang ketiga ada meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat ada menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima ada menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Yang keempat ada sengketa konsumen. Yang pertama pengertian sengketa konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang perlindungan konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa tersebut. Sengketa konsumen itu dijumpai pada Peraturan Materi Perindustrian dan Perdagangan tanggal 10 Desember 2001, di mana yang dimaksud dengan sengketa tersebut perilaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang atau pemanfaat jasa. Yang kedua ada pihak-pihak dalam sengketa konsumen. Dalam sengketa konsumen, maka pihak-pihak yang bersengketa adalah konsumen, pihak dan developer atau pelaku usaha di pihak lain, di mana konsumen sebagai pengguna atau pemakaian barang atau jasa dan developer sebagai penyediaan barang atau jasa. Yang berikutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen. Melalui yang pertama ada penyelesaian sengketa secara damai, yang kedua ada penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Dalam penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang ada dua. Yang pertama di luar pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang kedua ada
di pengadilan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan menurut pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen meliputi: yang pertama, ada seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Yang kedua, ada sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang ketiga, ada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum dan yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan keperluan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Yang terakhir, pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaat mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit. 5. Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN memang masih belum dikenal masyarakat. Berdiri sejak 2004, lembaga ini memiliki fungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang keenam, ada tugas-tugas Badan Perlindungan Konsumen. Tugas-tugas BPKN mempunyai tugas yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, ada melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, ada melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, ada mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan masyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Yang terakhir, ada menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. 7. Ada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengertian lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yaitu lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan sebagai macam produk, barang, dan pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen, baik promosi melalui media cetak atau elektronik, maupun penawaran barang yang dilakukan secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk, barang, atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang bertanggung jawab tanpa disadari, dan karena tidak berdaya dalam memperjuangkan haknya, maka konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya. Permasalahan yang dihadapi saat ini tidak hanya sekedar bagaimana konsumen memilih barang, akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu, yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha terkadang kurang menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan mengikuti standar yang berlaku, serta dengan harga yang sesuai. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masih perlindungan konsumen selalu menjadi bahan perbincangan masyarakat. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Posisi lemah konsumen disebabkan karena peraturan undang-undang yang ditambah dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan konsumen yang masih sangat rendah. Dengan latar belakang tersebut,
maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan efektif berlaku terhitung sejak tanggal 20 April tahun 2000. Selanjutnya ada tugas LPKSM. Menurut pasal 44 ayat 3 UUPK, yang pertama ada menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang berikutnya ada memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga ada bekerja sama dengan instansi berkait dalam upaya mewujudkannya perlindungan konsumen. Yang keempat ada membantu konsumen dalam memperjuangkan hak termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang terakhir adalah melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Yang ketiga ada syarat badan usaha sebagai badan hukum. Syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri. Yang keempat, adanya pengurus atau organisasi yang teratur. Demikianlah presentasi saya dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.